Fantasi. Video ini sedikit mengandung unsur 21. Maka dari itu, diharap untuk jeli dalam membaca atau menonton video ini. Terima kasih. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 61. Kedatangan Meli. Tidak terasa, pagi kembali menjemput. Kokok ayam jantan dan kicauan burung-burung saling bersahutan menyambut datangnya pagi. Sang surya mulai keluar dan menampakkan wajahnya setelah semalam tertidur di balik selimut awan. Sedikit demi sedikit, ada pergerakan pada tubuh Pak Reno, sedangkan aku masih terlelap mengarungi mimpi indahku. Tangannya yang kekar begitu kuat memeluk tubuhku, seakan-akan aku ini bantal empuk baginya. Kenapa Sarini ada di kamarku? Apa semalam kami sudah melakukan hal tabu? Ucap Pak Reno pelan, tanpa melepaskan pelukannya dari tubuh mungilku, dan sesekali membenamkan wajahnya di rambut panjangku. Aku yang merasa ada sentuhan aneh serta gerakan-gerakan menyentuh area tertentu, seketika membuka mata. Ruangan asing serta tangan yang melilit di tubuhku membuatku tersentak. Aku mencoba melepaskan diri, tapi tangan kekar Pak Reno terlalu kuat bagiku. Kulihat mata Pak Reno terpejam. Sepertinya dia masih tertidur pulas dengan deru napasnya juga masih teratur. Kalaupun dia tidur, tenaganya pasti tidak akan sekuat ini. Atau jangan-jangan dia pura-pura tidur dan mengambil kesempatan dariku. Salahku juga. Kenapa semalam aku tidur di sini? Gerutuku dalam hati. Kugerakkan tubuhku ke kiri dan ke kanan. Aku berharap dengan cara ini, tangan Pak Reno bisa terenggang dan aku bisa terbebas olehnya. Makin aku bergerak, semakin pula deru napas Pak Reno tak beraturan. Sepertinya dia menikmati setiap gerakan dan perlawanan yang aku lakukan, hingga aku merasa geli sendiri di saat sesuatu benda bergerak di bawah sana. Kamu pasti sengaja melakukannya, agar kamu bisa melakukannya denganku, bukan? Pak Reno tersenyum dan semakin mempererat pelukannya. Lepaskan tidak? Kucubit perut Pak Reno sekencang mungkin hingga dia meringis. Aduh, sakit. Kenapa kamu sekejam itu padaku? Rasain. Makanya jangan macam-macam denganku. Aku mencoba bangun, tapi Pak Reno kembali memelukku. Tadi aku cuma satu macam, sekarang aku akan macam-macam denganmu. Pak Reno mendekatkan wajahnya ke arah wajahku. Wajahnya yang putih, terlihat merah menahan gejolak dalam hati. Ada beberapa detik mata kami saling menatap, hingga aku memalingkan wajahku. Tapi dengan gesit, tangan Pak Reno mengembalikan pada posisinya semula. Bibirnya sedikit demi sedikit mendekat hingga aku memejam mata. Pintu tiba-tiba terbuka dan terdengar teriakan Bu Sulis. Apa yang kalian lakukan? Pak Reno segera memperbaiki posisinya. Demikian pula denganku. Kami berdua begitu malu, apalagi di sana ada ibu, ayah, serta beberapa pelayan yang datang membawa sarapan buat kami. Reno, Rini, apa-apaan ini? Tanya Bu Sulis dengan kedua tangan diletakkan di pinggang. Jangankan menjawab, mengangkat kepala saja mana aku berani. Demikian pula dengan Pak Reno. Orang ini benar-benar tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Kenapa juga aku menuruti kemauannya tadi? Kembali aku menggerutu dalam hati.
Jawab, ini semua salahmu. Kamu yang mulai menggodaku. Bisik Pak Reno sambil mencubit tanganku. Apa katamu? Aku yang menggodamu. Kamu yang pura-pura tidur dan memelukku. Aku mencoba melepaskan diri, tapi kamu semakin mempererat pelukanmu. Pandai sekali mencari alasan. Aku memang memelukmu, tapi kamu menikmatinya bukan? Makanya kamu tidak berusaha melepaskan diri. Orang ini, kuambil bantal, lalu kuarahkan ke kepala Pak Reno. Kamu sudah berani denganku. Reno menangkap kedua tanganku. Sudah, ibu tidak mau mendengar alasan kalian di sini. Sekarang Reno mandi, dan Rini ikut ibu ke kamar. Sebelum turun dari atas pembaringan, kulempar bantal yang ada di tanganku ke arah wajah Pak Reno. Awas kamu Sarini, aku akan membalasmu. Aku tidak peduli ocehan Pak Reno yang mirip burung beo kehabisan pakan. Masuk lalu mandi. Semua kebutuhanmu sudah bibi siapkan. Kami menunggumu di rumah makan. Ucap Bu Sulis saat aku sudah berada di depan pintu kamar pribadinya. Aku mengangguk pelan lalu masuk ke dalam kamar. Kamar Bu Sulis begitu luas dan tertata rapi. Ada beberapa foto keluarga terpajang di dinding. Aku mendekat sebuah foto di mana ada sepasang suami istri dan seorang bocah laki-laki berada di pangkuan. Aku yakin itu Pak Reno. Dia sangat imut saat masih kecil. Tapi sekarang kata itu sudah tidak ada lagi. Yang ada dia itu menyebalkan. Ada sebuah foto yang membuatku tertarik, di mana foto kecil Pak Reno sedang makan kue dengan air keluar dari hidung. Entah kenapa Bu Sulis menyimpan foto tersebut. Aku yakin bila Pak Reno melihat ini, pasti dia sangat malu. Kuabadikan foto itu dengan smartphone-ku. Setelah melihat semua isi dalam ruangan, aku masuk ke dalam kamar mandi. Betul kata Bu Sulis, semua sudah lengkap di sana. Peralatan mandi dan sebuah baju model jadul, tapi masih terlihat elegan. Dan anehnya, baju itu sangat sesuai dengan ukuran tubuhku. Hampir 20 menit, aku melakukan ritual mandi, hingga keluar dengan pakaian yang sudah disiapkan oleh Bu Sulis. Semua orang yang ada di rumah makan menatapku dengan saksama, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Apa ada yang salah denganku? Kamu mirip sekali ibumu saat masih muda. Balas Bu Sulis. Betul sekali, kamu potret masa lalu ibumu. Sambung ayah. Kenapa kamu masih menyimpan baju itu? Semua kenanganku bersamamu Sri, tidak ada yang terlupakan, terutama baju itu. Baju yang sering kita pakai secara bergantian. Dari arah pintu, muncul Pak Reno. Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya seru sekali. Coba lihat Serini, memakai baju kami. Pas dan cantik bukan? Seketika Pak Reno mengalihkan pandangannya ke arahku. Cantik dari mananya? Bajunya juga kurang modis, kayak baju noni-noni Belanda zaman dulu. Ayahku terbahak, hingga kedua perempuan yang ada di hadapannya melotot seakan ingin menerkam. Sudahlah, itu adalah baju tercantik yang pernah diciptakan di dunia ini. Ayo makan, keburu sarapan jadi makan siang. Ajak ayah. Kami menikmati hidangan di atas meja tanpa bersuara. Hanya denting sendok dan garpu yang sesekali bergesekan dengan piring. Maaf jika saya mengganggu sarapan pagi kalian. Nyonya Meli ada di luar dan ingin bertemu dengan Anda. Ucap seorang pelayan pada Pak Reno. Mau ngapain lagi perempuan itu datang kemari? Jangan biarkan dia masuk. Aku tidak mau menemuinya. Ingat Mas,
kamu dan ibumu berhutang nyawa padaku, maka aku berhak menagihnya. Kamu sudah menandatangani perjanjian di atas materai, dan itu sah di mata hukum. Bila kamu sampai mengingkari, maka aku akan tuntut ibumu di pengadilan. Kamu berani mengancamku?" Pak Ren berdiri dengan wajah penuh amarah. Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.